Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiana bin Herwan dengan NIM 210404501027 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah yang telah saya buat. Adapun judul makalahnya yaitu dengan judul empati pada anak usia dini. Nah, tentunya makalahnya seperti makalah biasa begini. Langsung saja kita akan menjelaskan makalahnya menggunakan media Canva, PowerPoint. Oke, empati. Mungkin dari makalah yang saya buat akan membahas mengenai empati, khususnya empati pada anak usia dini. Empati. Definisi empati. Ada definisi empati menurut ahli yaitu Goleman mengemukakan bahwa kemampuan berempati adalah kemampuan untuk mengetahui perasaan orang lain. Empati merupakan akar kepedulian dan kasih sayang dalam setiap hubungan emosional anak dalam upayanya untuk menyesuaikan emosionalnya dengan emosional orang lain. Jadi menurut Goleman adalah empati merupakan sebuah kemampuan untuk merasakan bagaimana perasaan orang lain. Seperti video dalam sini, ada seorang anak yang menangis dan ada temannya yang ikut merasakan sedih karena melihat temannya menangis. Jadi menurut Goleman sendiri bahwasanya empati merupakan sesuatu hal atau suatu hal yang artinya kita bisa merasakan perasaan orang lain. Nah, empati dalam dunia konseling adalah kondisi inti untuk memberikan konseling yang efektif. Empati telah digambarkan sebagai kemampuan konselor untuk memasuki dunia konseling, merasakan perasaan konseli atau klien. Jadi dalam dunia konseling itu empati sangat diperlukan. Mengapa demikian? Karena dengan memiliki sifat empati, seorang konselor bisa merasakan bagaimana perasaan si konseli, bagaimana perasaan yang dia alami saat proses konseling, dan tentunya ketika seorang konselor memahami bagaimana perasaan konseli dan berempati kepada konseli, si konselinya ini juga akan merasa nyaman untuk melakukan proses konseling. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi empati anak. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan empati anak adalah sifat egosentris anak yang masih tinggi. Sifat egosentris yang dimiliki anak menyebabkan anak cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Faktor lain adalah belum munculnya keterampilan memahami sesuatu dengan perspektif orang lain ini menyebabkan anak belum mengetahui kapan dapat mendekati teman yang sedang bersedih dan kapan harus membiarkannya sendirian. Jadi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi empati pada anak. Salah satu faktor terbesarnya yaitu masih tingginya sifat egosentris atau anak-anak pada masa usia anak-anak sifatnya itu masih egois. Mereka tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Mereka hanya bisa merasakan apa yang mereka rasakan dan cenderung memahami sesuatu hal dari sudut dan kepentingannya sendiri. Tingkat egosentris atau egoisme dari anak ini masih tinggi. Nah, faktor lainnya itu mereka secara kognitif belum mampu memahami atau belum secara kognitif dan secara afektif belum mampu memahami bagaimana perasaan temannya atau perasaan orang-orang di sekitarnya. Jadi ketika pada usia anak-anak sifat egosentris atau sifat empati ini masih kurang karena
secara psikologis dan secara kognitif dan afektif juga perkembangannya itu masih terbilang belum tinggi, belum terlalu matang. Oleh karena itu mereka memiliki empati yang tidak terlalu seperti pada orang dewasa lain, orang dewasa dan maupun remaja. Selanjutnya yaitu mengenai peran empati dalam membentuk hubungan interpersonal yang sehat dan bermakna. Jadi empati di sini dan empati dalam membentuk hubungan interpersonal sangatlah berpengaruh. Mengapa? Kita akan menjelaskan hubungan interpersonal terlebih dahulu. Jadi hubungan interpersonal adalah di mana kita berkomunikasi, kita tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi secara tidak sadar kita juga menentukan kadar hubungan emosional dengan lawan bicara kita. Semakin baik hubungan interpersonal, maka akan baik hubungan antara seseorang. Ketika seseorang mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, ia dapat mengembangkan hubungan yang lebih dalam, lebih bermakna, dan lebih positif. Jadi, hubungan interpersonal itu adalah bukan hanya hubungan yang sekedar hubungan antara dua orang saja, tetapi di dalamnya ada hubungan yang positif atau hubungan yang erat. Tidak hanya menyampaikan secara emosi, tetapi secara menyampaikan informasi, tetapi di dalam hubungan tersebut ada beberapa kadar tingkatan tertentu. Nah, semakin baik hubungan interpersonal, maka akan baik hubungan antara seseorang. Jadi apa sebenarnya peran empati dalam membentuk hubungan interpersonal? Jadi peran empati dalam membentuk hubungan interpersonal adalah semakin baik kita atau semakin bagus kita dalam bagaimana kita merasakan apa yang dipikirkan apa yang dirasakan orang lain, bagaimana kita memikirkan apa yang dipikirkan orang lain, maka tentunya hubungan interpersonal yang akan kita ciptakan dengan orang lain, misal kita masukkan dalam konteks konseling, semakin baik si konselor ini dalam bersikap empati, maka semakin baik pula hubungan yang terjadi antara konselor dan konseli. Begitu juga dengan di kehidupan sehari-hari, semakin baik, semakin bagus kita merasakan apa yang dirasakan orang lain, semakin bagus kita memikirkan apa sih yang dipikirkan orang ini, semakin baik juga bagaimana kita menjalin hubungan interpersonal dengan orang lain. Selanjutnya yaitu peran orang tua dan guru dalam menumbuhkan empati kepada peserta didik. Nah, tentunya anak usia dini atau peserta didik masih membutuhkan bimbingan dan arahan, baik itu dari orang tua maupun dari guru. Nah, adapun peran orang tua yaitu harus menjadi teladan spiritual bagi anak, membiasakan anak mengetahui tujuan dari sebuah kegiatan, membiasakan anak untuk mengaji kitab suci bersama-sama dan menjelaskan maknanya dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, membiasakan anak mendengarkan cerita kisah-kisah agung dari tokoh spiritual, membiasakan anak agar terlibat dalam kegiatan ritual keagamaan, membiasakan anak mendengarkan puisi-puisi atau lagu-lagu yang spiritual dan inspirasional, mengajak anak untuk menikmati keindahan alam, mengajak anak ke tempat-tempat orang yang menderita agar dia terlatih untuk memiliki sikap empati yang tinggi, mengikut sertakan anak dalam kegiatan sosial. Jadi sangat banyak ya bagaimana orang tua bisa andil dalam menumbuhkan rasa empati kepada anak usia dini ataupun peserta didik. Selanjutnya yaitu peran guru dalam menumbuhkan empati kepada peserta didik. Dari sekian banyak metode yang dapat meningkatkan kemampuan empati anak, salah satu metode yang paling ampuh adalah metode bercerita. Metode bercerita disampaikan melalui berbagai media, antara lain metode bercerita dengan boneka, metode bercerita dengan big book, metode bercerita dengan boneka tangan, dan sebagainya. Nah, ada suatu penelitian yang telah menggunakan metode bercerita dengan media audiovisual berupa tayangan cerita film animasi. Media audiovisual itu salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk menyampaikan cerita pada anak guna membantu mengembangkan kemampuan empati pada anak. Jadi selain dari metode audiovisual, masih banyak metode-metode yang bisa digunakan guru dalam menumbuhkan empati kepada anak usia dini atau peserta didik. Nah, itulah tadi bagaimana kolaborasi antara orang tua dan guru dalam menumbuhkan empati kepada anak usia dini ataupun peserta didik.
Eh, itulah tadi presentasi dari makalah saya yang berjudul Sifat Empati pada Anak Usia Dini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.